Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel Faidah Doa ini. Semoga perjumpaan kita kali ini bisa menambah ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menambah keimanan kita, menambah kebaikan-kebaikan kita pada sesama, sehingga apa yang kita wajibkan di dalam hidup ini, yaitu hablum minan nas dan hablum minallah, bisa terwujud di dalam hidup ini. Dan semoga dengan adanya channel ini, para pemirsa semuanya bisa mengambil manfaat atas apa yang sudah kami sampaikan. Dan apapun hajatnya, apapun keinginannya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala secepatnya mengijabah hajat-hajat kita, segera mewujudkan apa yang kita inginkan. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, apabila Anda mengharapkan sesuatu ingin cepat terwujud, hajat Anda segera terkabul dan doa-doa Anda segera diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka Anda wajib tahu 3 hal ini, yaitu yang pertama, Anda harus introspeksi diri atau muhasabah diri, dalam artian Anda harus menyesali dosa-dosa Anda, menyesali sesuatu yang sudah Anda lakukan yang tidak disenangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Anda harus melakukan sholat taubah terlebih dahulu dan tidak akan mengulangi dosa-dosa yang sudah Anda lakukan di waktu lampau. Rasulullah SAW bersabda, "Kullu bani Adama khata'un wa khairul khata'ina tawwabun." Setiap anak Adam pasti, atau setiap manusia pasti berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan adalah orang yang bertaubat. Maka dari itu, dengan merujuk hadis tersebut, kita sebelum meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka lakukan terlebih dahulu yaitu sholat taubah 2 rakaat. Dan untuk yang kedua, Anda harus yakin bahwa doa-doamu akan diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulullahu ta'ala, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Wa in dzakarani fi mala'i dzakartuhu fi mala'i khairi minhum." Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, "Aku sesuai prasangkaan hamba-hambaku. Aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat bersendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada itu." Jadi dengan hadis tersebut kita bisa menyimpulkan bahwasannya kita harus yakin ketika kita berdoa pasti akan diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan doa-doamu. Dan untuk yang nomor 3, yaitu Anda harus husnudzon pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam artian ketika doa-doamu tidak sesuai waktu yang Anda harapkan, Anda harus berpikir, Anda harus berhusnudzon bahwa keputusan Allah subhanahu wa ta'ala adalah keputusan yang terbaik bagi Anda. Misalkan Anda menjual tanah atau rumah, dan Anda mengharapkan laku di bulan Agustus, dan kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengijabah tanah atau rumah Anda laku di bulan Desember, maka itulah yang terbaik buat Anda. Karena bisa saja ketika Anda mengharapkan laku di bulan Agustus, Anda terkena musibah atau Anda terkena urusan-urusan yang Anda tidak sukai. Jadi di dalam berdoa, husnudzon atau berprasangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu sangatlah penting, supaya
kita mempunyai adab atau mempunyai tata krama di dalam berdoa, karena kita adalah seorang hamba dan Allah Subhanahu wa taala adalah maha segala-galanya dan maha menghendaki sesuatu yang terjadi. Semoga dengan kita melakukan 3 hal tersebut, yaitu adab dalam berdoa, semoga Allah secepatnya mengijabah doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami akan membagikan sebuah amalan, yaitu amalan supaya hajat-hajat Anda segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah itu hajat tentang masalah ekonomi, masalah bisnis, masalah jual beli, atau masalah-masalah Anda yang rumit, supaya segera diberi jalan untuk menyelesaikan masalah-masalah Anda, maka Anda bisa mengamalkan amalan ini supaya urusan atau masalah-masalah Anda yang rumit segera terselesaikan dengan wasilah amalan ini nanti. Dan bagi para pemirsa yang lagi menjual tanah atau rumah atau propertinya supaya cepat laku, maka Anda juga bisa mengamalkan amalan ini supaya penjualan tanah atau rumah atau properti Anda diberi kelancaran, diberi harga yang sesuai yang Anda inginkan, dan cepat laku. Semoga amalan ini nanti bisa membantu para pemirsa semuanya yang sedang mempunyai hajat-hajat atau keinginan-keinginan yang belum terwujud. Untuk tata cara mengamalkan amalan ini, yaitu yang pertama, Anda sholat hajat pada waktu jam 12 malam ke atas. Setelah sholat hajat, Anda hadiah Fatihah yang pertama kepada Nabi Muhammad SAW. Dan untuk yang kedua, Anda hadiah Fatihah kepada man ajazani wa syaikhihi. Kemudian Al-Fatihah, kemudian mengamalkan amalan ini. Amalannya yaitu membaca ayat kursi, yaitu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyus samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Amalan ini apabila Anda mempunyai hajat tentang masalah rezeki, masalah ekonomi Anda, masalah jual beli atau bisnis Anda, maka amalkan amalan ini sebanyak 170 kali. Setelah membaca 170 kali, baca Ya Fattahu Ya Razzaq sebanyak 3000 kali. Setelah selesai membaca, kemudian sebutkan hajat-hajat Anda. Kemudian kalau sudah selesai, ditutup dengan bacaan bisiril Fatihah, seperti itu. Demikian, wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.